Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan kalian selalu semangat dan tidak bosan belajar bersama saya. Dalam hal materi sekarang ini kita akan belajar dasar negara. Nah, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, kalian semua hadir semua. Semoga kalian selalu tetap semangat nih mendengarkan dan menyimak materi dari Bapak. Nah, kita memasuki materi dasar negara. Nah, kalian harus tahu nih tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasikan tentang arti dasar negara. Nah, yang kedua, menganalisis mengenai manfaat dasar negara bagi suatu negara. Yang ketiga, mengidentifikasikan fungsi dan macam-macam dasar negara bagi suatu negara. Nah, kalian tahu nggak dasar negara itu seperti apa? Ya, betul sekali. Dasar negara itu adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri atasnya ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat. Nah, secara istilah, dasar negara ini adalah merupakan perilaku dalam kehidupan atau sesuatu yang sulit dapat dinyatakan kebenaran atau tidaknya. Nah, pada hakikatnya, dasar negara itu sesuatu yang berkedudukan sebagai dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam sebuah negara. Nah, kalian harus tahu nih, dasar negara itu mempunyai lima elemen dasar. Nah, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Maka dari itu, 5 elemen dasar ini adalah dalam 5 nilai Pancasila. Ya, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, negara ini mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Nah, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Nah, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, sila yang ketiga ini bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sila yang keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Nah, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Nah, dalam halnya 5 elemen dasar ini, ya, sebuah elemen yang sangat berarti bagi dasar negara. Bahwasanya dalam halnya 5 dasar negara ini, jika kita berpedoman dengan Pancasila, itu akan mayoritas warga negara ini akan menjadi makmur dan sejahtera. Dalam halnya, salah satunya dalam hal agama, kemanusiaannya, persatuannya, kerakyatannya dalam hal berpendapat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada fungsi dasar negara ada 5. Fungsi dasar negara yang pertama adalah dasar berdiri dan tegaknya negara. Nah, fungsi yang pertama ini merupakan pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazim muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan suatu negara. Nah, fungsi yang kedua adalah dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Nah, ini merupakan negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah dasar partisipasi warga negara. Nah, merupakan semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan partisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Nah, fungsi yang keempat ini dasar pergaulan antara warga negara. Nah, ini merupakan dasar negara tidak hanya dasar perhubungan antar warga negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara. Nah, fungsi yang kelima ini dasar dan sumber hukum nasional. Nah, ini merupakan seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dan warga negara ini dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, di sini ada 3 manfaat dasar negara. Kalian harus tahu apa itu manfaat dasar negara. Kita mempelajari dasar negara karena dasar negara ini penting sekali bagi kita, apalagi sebagai kita warga negara di Indonesia. Nah, manfaat yang pertama adalah sebagai pedoman hidup dan pandangan dari seluruh masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu negara.
Nah, ini karena kita mengacu pada dasar negara tentu saja. Kalau kita hidup dengan baik dan mengerti norma dalam suatu negara yang ditinggalinya, maka kita akan memperoleh manfaat yang pertama ini. Nah, manfaat yang kedua adalah adanya dasar negara, semua masyarakat yang tinggal akan memiliki tujuan yang lebih jelas dan terarah di dalam negara. Nah, kita kalau tahu dasar negara itu apa, kita akan tahu tujuan dan tempat tinggal kita tuh lebih jelas, terarah, tidak kemana-mana. Kita harus terarah dengan satu tujuan kita dalam dasar negara tersebut. Nah, yang ketiga manfaatnya adalah sebagai landasan dari suatu negara dalam artian menjadi acuan atau pedoman kita nih untuk masyarakat agar bisa menganut dan mengerti mengenai dasar negara menjadi tempat tinggalan tersebut. Nah, manfaat yang ketiga ini kita menjadi ada landasan atau acuan pedoman kita masyarakat agar kita mengerti, paham mengenai tempat tinggal kita dalam di warga negara di Indonesia ini. Nah, di sini ada macam-macam dasar negara, tentu saja ada fungsi dari tadi 5 elemen dasar. Nah, kita juga harus tahu macam-macam dasar negara. Ada 5 macam-macam dasar negara. Yang pertama adalah sosialisme. Nah, ini sosialisme adalah merupakan pemikiran atau ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Tentu saja dalam sosialisme ini, dasar negara ini kita harus punya pandangan atau perpikiran persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Nah, kita kan hidup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, kita juga hidup untuk memenuhi apapun untuk kita hidup ya. Ya mungkin seperti pangan dan macam-macam ya, mungkin makanan, ya, terus pakaian, terus persamaan kita dalam hal yang menjalani hidup, apalagi hak kita juga dan kewajiban kita harus sama agar kita dalam hal yang pertama ini menjadi kita ini kehidupan itu menjadi akurat dan sinkron dan lebih melengkapi dalam hal yang menjalani hidup. Nah, kedua ini liberalisme. Nah, liberalisme ini berpandangan kebebasan dengan adanya pengakuan hak-hak individual yang seharusnya dilindungi dari campur tangan. Nah, yang kedua ini liberalisme, dia berpandangan kebebasan dengan adanya pengakuan hak-hak individual, hak-hak tersendiri personal yang seharusnya itu dilindungi dan dari campur tangan seseorang. Nah, hak-hak ini kita seperti hak yang berpendapat, hak kita berbicara. Nah, ini harusnya adanya harusnya ada pengakuan atau harus ada dilindungi dalam halnya kita hak berpendapat dan hak yang lainnya. Yang ketiga adalah marxisme. Nah, ini marxisme ini merupakan ideologi yang berpandangan dengan mentiadakan kehadiran Tuhan. Nah, dan tujuan dapat dicapai dengan cara apapun menghalalkannya semua jalan yang dilalui. Nah, ini dasar negara yang ketiga ini dia berpandangan dengan tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada dalam hatinya itu ada Tuhan. Nah, bahwasanya ini tujuan dapat dicapai dengan cara apapun itu dapat menghalalkan semua jalan, seperti kita tidak percaya Tuhan, terus kita melakukan pembunuhan, penyiksaan dengan tidak adanya kehadiran Tuhan, kita bahwasanya kita menjadi anarkis, menjadi sebuah manusia yang tidak tahu adanya kita itu diciptakan oleh, sebenarnya kita diciptakan dari dengan adanya yang kehadiran Tuhan gitu ya, macam-macam. Jadi bahwasanya kalau kita meyakinkan adanya Tuhan, kita menjadi manusia yang sangat berarti dan tahu tujuan kita dalam kehidupan. Terus yang keempat, marxisme. Nah, ini marxisme ini merupakan pandangan bahwasanya kita tuh menitik beratkan kepada khusus aksi dan sangat bergantung pada pemimpin yang karismatik. Nah, tentu saja pandangan yang keempat ini kita sangat acuan kepada pemimpin yang sebuah aksi atau pemberani gitulah, yang sangat karismatik, yang menunjukkan aksi-aksi dalam halnya seperti demo atau macam-macam. Nah, di situ kita bergantung pada pemimpin tersebut. Yang kelima nih, fundamentalisme. Nah, ini merupakan ideologi yang berpandangan untuk menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik. Nah, ini macam negara yang kelima adalah menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem berpolitik. Nah, ini untuk menetapkan agama-agama yang kita ketahui di Indonesia ini ada 6 agama. Nah, apa saja agama itu adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, terus Konghucu, Hindu Buddha. Yang hal 6 agama tersebut yang
ada di Indonesia, nah tertentu adalah sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Nah, dalam hal kesimpulan dasar negara, sangatlah penting bagi suatu dasar negara. Nah, sebuah fondasi yang harus kuat, kokoh. Nah, ya ibaratnya itu kita bangun rumah harus kokoh dan kuat dasar negara tersebut. Nah, dengannya ada dasar negara, tujuan kita tuh lebih terarah kemana tujuan kita tuh dalam dalam sebagai warga negara itu. Nah, manfaatnya itu sangat berarti tadi yang membuat kehidupan masyarakat itu lebih damai, tentram, aman, nyaman gitu ya. Dan halnya menjadi kehidupannya didasarkan kepada Pancasila. Nah, kita ini dasar negara adalah Pancasila. Jadi kita harus berpedoman dengan Pancasila atau 5 nilai Pancasila. Karena sangat penting sebagai warga negara kita menjalani kehidupan dengan adanya dasar dari Pancasila, terutama nilai-nilai Pancasila yang ada 5 nilai Pancasila tersebut. Nah, marilah kita bersama-sama sebagai warga negara yang baik menjaga dan merawat dasar-dasar negara, terutama dasar negara yang ada di Indonesia, agar masyarakat kita semua menjadi aman, tentram, sejahtera, nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas mungkin sekurang-kurangnya. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama Bapak dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.